Sehingga ketika ada seorang non-muslim yang dia mencampuri urusan umat Islam, dia mengacak-ngacak Al-Quranul Karim, dia mengatakan 300 ayat di dalam Al-Quran harus dihapus, maka sesungguhnya jiwa seorang mukmin mengatakan kullum min 'indi rabbina, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Quran itu semuanya adalah rahmatan lil alamin, semuanya adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, khudhil yazakumullah ittaqullaha ta'ala haqqa taqwa wa tamassaku bi syariatil islami ala urwatil wuthqa fa inni usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khalifillah yazakumullah, senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantialah kita pula bersyukur atas nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat yang besar, kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita semuanya, kesehatan dan juga iman yang masih ada di dalam jiwa kita merupakan nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan tidak kepada seluruh hambanya. Hanya hamba-hamba terpilihlah yang mendapatkan kenikmatan terbesar, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat yang besar, sedangkan nikmat-nikmat yang kecil pun summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kemudian pasti kalian akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi nikmat-nikmat yang besar. Oleh karena itulah mari kita tingkatkan rasa syukur kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sebentar lagi kita masuk dalam bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Khulfillah yazakumullah, yang paling mulia di antara umat, di antara kita semuanya adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khulfillah yazakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang penuh dengan berkah itu jauh bahkan 2 bulan sebelumnya, di bulan Rajab pun beliau sudah mengajarkan supaya kita meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi di bulan Rajab, kemudian diberkahi pula di bulan Sya'ban, dan disampaikan
bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Perlu persiapan bagi kita semuanya untuk menyambut Ramadan, bak tamu agung yang membawa kepada kita berkah rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ketika telah kita mengadakan perjalanan yang jauh di tengah padang pasir, padang sahara, di depan kita melihat di sana ada sumber air, ada rimbunan hijau-hijauan, di sana ada buah-buahan dan lain sebagainya, maka hati kita harus lapang dada, sangat senang untuk bisa menemuinya. Begitulah Ramadan menawarkan kepada kita semuanya suatu berkah yang agung yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Sya'ban pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabatnya, beliau banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang paling banyak beliau berpuasa sunnah bukan di bulan Rajab, akan tetapi di bulan Sya'ban. Pemanasan, muqaddimah sebagaimana mau masuk bulan Ramadan yang Allah wajibkan berpuasa atas diri kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah telah wajibkan atas kalian semuanya berpuasa Ramadan sebagaimana Allah pun pernah mewajibkan berpuasa kepada umat-umat sebelum kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami demikian ini bahwa bulan Ramadan yang pertama adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian semuanya bulan yang penuh dengan berkah yang Allah Subhanahu wa taala buka pintu langit, buka pintu ampunan pada kalian semuanya. Allah buka pintu surga, Allah buka tutup pintu-pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bahwasanya bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, yang keberkahannya tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Betapa Allah buka pintu langit, Allah buka pintu surga, Allah juga tutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah kita sambut dengan hati yang penuh dengan gembira, bersiap-siap untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keyakinan kepada Allah, wahtisaban, dan berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu dari kehidupannya. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ramadan adalah membakar harun syadid, panas terik sekali, membakar dosa-dosa kita
yang pernah kita lakukan ketika kita beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Khudfillah azakumullah. Selanjutnya, selain bulan dengan bulan berkah, Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala pilih diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. And book adalah buku kitab terakhir bagi umat manusia. Kalau Taurat, Zabur disebut the last book, sebagaimana perjanjian lama oleh umat-umat ahli kitab, dan Injil disebut sebagai perjanjian baru atau the new book, maka sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah the end book, adalah kitab suci terakhir yang sudah mencakup kitab Taurat, Zabur, Injil, dan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, terjaga di dunia sebagaimana janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah pilih bulan Ramadan untuk diturunkannya the end book, kitab suci terakhir bagi seluruh umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bahwasanya bulan Ramadan dipilih oleh Allah untuk diturunkan di dalam bulan itu kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, hudan linnas, seluruh umat manusia. Kalau ingin mendapatkan pencerahan, bisa mengatur kehidupannya yang baik, yang madani, saling menghormati, bisa mempunyai hukum yang bisa memberikan efek jerah yang bagus kepada pelaku-pelaku maksiat, pelanggar-pelanggar hukum, dia akan mendapatnya di dalam Al-Quranul Karim. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelasan tentang petunjuk dan pembeda antara yang hak dan antara yang batil. Al-Quran disetting oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kitaban tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu, seluruh aspek kehidupan kita ada jalan keluarnya di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga jiwa seorang yang beriman, keimanannya orang-orang muslim yang baik, maka akan mengimani apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Ketika Allah telah menetapkan suatu perkaranya, putusannya, maka mukmin yang baik tidak khiar, tidak mencari jalan yang lain, tidak mencari petunjuk yang lain, tidak mencari ajaran-ajaran nenek moyang yang itu merupakan ajaran yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang baik, dia akan sami'na wa ata'na. Sehingga ketika ada seorang non muslim yang dia mencampuri urusan umat Islam, dia mengacak-ngacak Al-Quranul Karim, dia mengatakan 300 ayat di dalam Al-Quran harus dihapus, maka sesungguhnya jiwa seorang mukmin mengatakan kullum min 'indi rabbina, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Quran itu semuanya adalah rahmatan lil alamin, semuanya adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran yang terjaga. Membacanya pun adalah mendatangkan barokah, mendatangkan pahala dari sisi Allah. Membacanya pun menghapuskan dosa-dosa. Membacanya saja pun bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Apakah penyakit-penyakit fisikis, penyakit fisik,
dan penyakit-penyakit gangguan setan, gangguan jin. Khurifillah azakumullah. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran itu akan datang, pasti datang dari kiamat bagi menjadi syafaat bagi ashabul Quran, sahabat-sahabatnya Al-Quran. Khulfillah, bulan Ramadan yang akan datang adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, petunjuk kita semuanya. Sedangkan yang ketiga, bulan Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan tarbiyah, untuk menggembleng kita semuanya supaya lebih bisa menapaki keimanan kita, semakin bertakwa kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah, semakin istiqamah. Sebagaimana firman-Nya, la'allakum tattaqun, supaya kalian orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana dijelaskan, barang siapa beramal kebajikan, amalan-amalan yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala nilainya, memberikan penilaian sebagaimana amalan-amalan yang wajib. Dan barang siapa mengamalkan amalan yang wajib, dilipat gandakan 70 kali lagi ketika dia mengamalkannya. Khulfillahi azakumullah. Dan berpuasa adalah mendidik mental kita semuanya supaya semakin yakin ada pengawasan Allah SWT dalam kehidupannya, sehingga kita ketika belum datang saatnya maghrib, maka kita tidak mau makan, dan kita menjaga lisan kita, karena barang siapa yang berpuasa tidak bisa menjaga lisannya, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Rubba saimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan fadilah, keutamaan puasanya, kecuali ju' wal atas, lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menyiapkan diri kita, jiwa kita, untuk bisa beribadah kepada Allah, apalagi bulan Ramadan yang penuh dengan berkah.